mengejutkan gitu kan, lagi-lagi Malaysia gitu kan menunjuk, mengapa kok harus Malaysia gitu bukan Indonesia ya. Wih, keren. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hair Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Bang, kemana hari? Kita ada di Museum Telkom. Museum Telkom. Bang, kok abang ke Museum Telkom? Bahas apaan sih, bang? Sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Dan juga saya mendoakan kembali kepada teman-teman yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Apa nih yang mau kita bahas ini, bang? Kenapa sih abang jalan-jalan ke Museum Telkom? Saya intip dulu ya. Kenapa teman-temannya saya jalan-jalan ke Museum Telkom Malaysia ini? Karena waktu saya membaca sebuah artikel, ini artikel Indonesia dan juga CNBC teman-temannya, Detikcom, Detik News gitu ya kan. Itu ada yang menarik gitu. Bahwa internet tercepat se-Asia Tenggara itu ada di mana? Pastilah teman-teman sudah tahu jawabannya, pasti Malaysia lagi kan, lagi-lagi Malaysia menduduki peringkat kedua teratas setelah Singapura ya. Kalau nggak salah ini kecepatan internet di Malaysia ini memang cukup diakui ya, 61, sekian Mbps kecepatannya ya. Dan yang urutan pertama itu ada Singapura, itu kecepatan untuk provider ya, internet seluler yang ada di Malaysia itu menduduki peringkat kedua setelah Singapura. Dan ini cukup apa ya, mengejutkan gitu kan, lagi-lagi Malaysia gitu kan menduduki, mengapa kok harus Malaysia gitu bukan Indonesia ya. Ini saya bukan berbandingkan masalah Indonesia ataupun Malaysia ya. Alah bang, jangan sosokan gitu. Enggak, ini sebetulnya bukannya saya ini ya, bukannya yang memberikan berita ini bukan dari apa, maksudnya bukan dari Malaysia, tapi dari yang menarik itu dari detik.com kalau misalnya, atau Detik News gitu ya, bahwa internet tercepat itu ada di Malaysia ya. Tapi kalau untuk internet bagian provider itu tercepat itu yang pertama itu Brunei Darussalam, yang kedua Thailand, yang ketiga Malaysia lagi Malaysia yang menduduki peringkat ketiga untuk provider internet seluler ya. Dan juga kalau untuk speed internet tadi ya sudah saya bilang, Malaysia ini peringkat kedua se-Asia Tenggara. Coba dibayangkan ya teman-teman ya. Terus internet di Malaysia ini memang saya akui tercepat di Malaysia ya gitu ya. Memang saya akui ya. Bagi teman-teman yang sesama TKI ataupun yang pernah melancong ke Malaysia, silahkan buktikan untuk kecepatan internetnya, bisa teman-teman beli provider apa gitu. Ya kalau untuk masalah Telkom Malaysia ya memang saya akui ya, memang cukup ngebut kalau di Malaysia ini. Dan sudah saya di awal tadi sudah saya bilang itu kecepatannya itu 61, sekian Mbps. Wah cukup ini ya. Sedangkan kalau di Indonesia itu sudah saya lihat dari beritanya per November 2023 ya, November Desember 2023 untuk Indonesia kecepatan internet itu hanya 23, sekian Mbps. Wah, separuhnya nggak sampai ya teman-teman ya. Coba bayangkan ya. Dan juga internet di Malaysia ini dia menyeluruh ya, mungkin karena negara Malaysia kecil gitu ya kan. Tapi dia gitu cepat gitu, murah ya, cukup cepat, murah, dan juga apa ya, mudah gitu untuk mengaksesnya. Mungkin banyak yang ngeliatin saya tuh, ada ibu juga yang ngeliatin saya. Jangan-jangan sudah tutup dia. Nah ini adalah suatu pencapaian yang terbaik ya. Dan juga di video sebelumnya kan saya bahas juga di Museum Telkom yang ada di dalam itu kan ada apa ya, ada bahwa Malaysia ini penyumbang kabel listrik bawah laut pertama
di Asia Tenggara. Coba bayangkan ya, Malaysia negara yang baru merdeka dibandingkan dengan negara kita yang sudah sejak tahun 1945 menyumbang kabel listrik bawah laut ya, coba dibayangkan ya. Dan juga merupakan sehari-hari ini Malaysia itu juga salah satu internet yang tercepat. Wah, lagi-lagi negara kita tertinggal ya teman-teman. Ini bukan hanya ini, semoga menjadi edukasi buat kita semua. Dan juga selaku Menkominfo itu kerjaannya apa aja gitu ya Bang, jangan singgung Menkominfo Bang, nanti ditangkap Bang. Nah, kita kan cuma meluruskan bahwa negara kita Indonesia itu jauh tertinggal dari Malaysia ya. Dan di awal sudah saya bilang ya, Malaysia internet tercepat nomor 2 di Asia Tenggara, sedangkan kita nomor 8 apa nomor 9 gitu ya. Coba dibayangkan, apa enggak greget gitu ya kan, negara kita negara kaya, negara besar gitu. Dan juga internetnya juga mahal, internet mahal, lambat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga lah. Ini belum ada nih yang dari debat capres dan cawapres itu membahas masalah internet, telekomunikasi gitu, belum gitu. Adanya bahas masalah apa ya kan, mesejahterakan rakyat, mesejahterakan rakyat. Sebenarnya itu sudah pembahasan dari zaman batu gitu ya kan. Makanya di antara 3 kandidat calon presiden ini saya belum tertarik gitu ya. Harusnya saya harus sholat hajat dulu gitu ya kan, biar tahu nih pilihan saya di bulan Februari itu siapa presiden pilihan saya gitu. Karena dari ketiga-tiganya itu tidak ada yang menurut kriteria saya gitu ya kan. Ya maaf ini bagi pendukung salah satu capres ya, saya tidak menyebutkan siapa dia, siapapun calon presiden saya tidak mau membahas masalah capres di sini ya, karena saya ini membahas lagi masalah museum Telkom Malaysia. Ya kan. Saya putar ya, ini enak kursinya, bisa muter-muter gitu, jadi tuh kan salah gitu ya kan. Keren kan. Nah itu tadi ya temannya, kembali ke pembahasan tadi ya. Malaysia itu internet tercepat nomor 2 se Asia Tenggara dengan kecepatan 61, sekian titik Mbps lah gitu. Pokoknya 61 sekian. Dan Indonesia ada di peringkat 8, 9, kecepatan internetnya ada 23 apa 24, sekian Mbps kan. Coba dibayangkan ya, cukup jauh gitu selisihnya ya, nggak sampai separuh. Ya, semoga ini video ini bagi yang otaknya otak pempes ataupun apa, semoga tonton videonya sampai full gitu ya. Kita cuman perbandingan boleh sah-sah saja, tapi setidaknya menjadi pembelajaran gitu buat Menkominfo, terus Menristek yang ada di negara kita Indonesia tercinta gitu ya kan. Ya kalau di Konoha jangan dibahas lah, emang amburadul ya. Tapi kalau di Indonesia saya mungkin masih banyak anak-anak muda Indonesia, para menteri-menteri gitu ya kan, yang apa itu lebih apa ya, yang lebih memperhatikan untuk komunikasi yang ada di Indonesia ya. Itu sebagai pembelajaran. Ini sengaja saya buat video ini sebagai untuk media edukasi ya, bukan perbandingan, bukan menjelekkan, menghinakan, menghujatkan dan segala macamnya. Ngos-ngosan ya teman-teman, asli saya ini ngos-ngosan karena tadi kan saya muter-muter gitu. Pokoknya dia nyempil gitu bangunannya ini. Itu ada Wisma Le Rubber. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya mau lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Wassalam. Jeng jeng.